Nongki, mana nongki? Mana nomor nongki? Oh ini nongki, peron 1, oke. Telepon lagi. Mereka yang punya uang mau apa? Ya Tuhan tinggal bilang. Siapa sih ini, ganggu aja. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Oleh mana ya? Oleh banyak teman gue, hampir 1000. Oleh Serang. Oh iya Le, apa kabar? Baik. Rumah di mana bang? Rumah gue daerah Cilodong. Bogor Depok situ, Cilodong Bogor Depok. Daerah Cilodong. Konten apa tuh? Podcast. Boleh kalau podcastan mah. Tapi ada budgetnya nih. Kalau podcast mah. Budget gampang, nanti gue bocek. Oke siap. Datang aja ya nanti di Sherlock. Siap. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kocak, kongko ngacak. Mereka yang punya uang mau apa? Ya Tuhan tinggal bilang. Tinggal bilang ya bang ya? Tinggal bilang kalau punya uang Le. Gitu. Mau ke pantai? Boleh, ada Mau duit. pantai dong ya kan? Boleh. Apalagi mau rekaman? Mau WC? Bisa. Oke teman-teman, selamat apa ini? Selamat apa? Sore menjelang maghrib. Selamat sore menjelang maghrib. Bentar lagi mungkin selawatan ya. Selawatan bentar. Tapi sebelum selawatan kita kultum dulu teman-teman. Kali ini gue mampir ke tempatnya Bang Nongki, salah satu apa ya, ikon sih bagi gue. Ikon pandemi. Ikon pandemi. Tapi wajiblah kenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Nongki Nongkrai. Kalau yang belum kenal banyak yang nonton TV, dengerin radio. Nah, pasti kenal. Yang pasti doi vokalis salah satu reggae yang lumayan apa ya? Trigger apa ya bagi gua sih bagi Waduh belum lele kalau jadi trigger. Kalau bagi lu belum mungkin, tapi kalau bagi gua junior kan. Ada ke junior. Gua setiap bawa Vespa pasti si event Vespa pasti lagunya. Mungkin lebih tepatnya bukan trigger kali Le. Apa nih? Mungkin rezekinya lebih dikasih kepercayaannya. Rezeki. Gitu. Oh berarti lebih ke rezekinya. Lebih ke rezekinya kan kalau nggak hoki berarti ya. Oke, kalau Tuhan yang di atas bilang lu mah nggak bakal naik di musik, nggak bakal naik Le. Tergantung dia aja jawabannya. Benar. Salah satu vokalis di band Peron 1. Iya, betul. Gimana Peron 1, Bang? Anak-anak masih ada semuanya, masih eksis juga, ya? masih eksis. Ada beberapa pergantian personil juga yang baru. Bongkar pasang ya? Bongkar pasang, seleksi alam nih. Iya, pastilah. Terus sempat juga ngerjain album keempat. Terakhir kemarin ya? Terakhir kemarin pas pandemi yang pertama kali. Oh berarti di pandemi? Di pandemi kita ngerjain. Bulan apa tuh, Bang? Aduh lupa gue. Pokoknya tahun ini ya? Tahun kemarin. 2020. Pas awal-awal pandemi kita ngerjain album, tapi memang pada kenyataannya kita harus sibuk cari kebutuhan dulu untuk bertahan di rumah. Iya benar. Fighter dulu kehidupan dulu ya. Karena sebagian besar tuh anak-anak udah punya anak, udah punya istri juga. Yalah, jadi pasti. Memang gue pribadi, gue mempersilahkan teman-teman yang lain untuk gimana caranya mereka bisa bertahan gitu. Termasuk nggak menutup kecuali termasuk gue gitu. Sama sih. Emang masa-masa sekarang ini masa bukan sulit lagi ya masa. Parah. Seperti neraka ya. Enggak sih, gue belum pernah ke neraka soalnya. Untung gue belum Le. Gue juga belum. Enggak lah. Masa-masa sekarang tuh masa-masa yang dimana kalau buat gue gitu dampaknya yang paling parah tuh seniman kayak kita gini lah yang berharap. Iya pastinya. Yang berharap
Kita kan kalau on air memang jarang kali ya. Tapi off air gitu. Tapi off air itu yang kita kejar. Musisi-musisi kayak yang di kafe-kafe. Nah, kayak gitulah kayak lebih gitu. tepatnya gitu. Sama musisi-musisi jalanan juga dampaknya parah juga. Bang. Teman-teman yang di jalanan juga lebih besar juga dampaknya. Mudah-mudahan sih nggak sampai ke kriminal ya. Ya, gue sih berharapnya seperti itu. Cuman balik lagi ke pribadi masing-masing tuh, Le. Kuat atau tidaknya mereka untuk bertahan ngadepin situasi kayak pandemi gini nih. Bener. Sibukan apa nih selama pandemi ini, Bang? Gue selama pandemi, awal pandemi, ngapain aja? Ini bocor-bocoran ya? Bebas. Awal pandemi studio hilang. Oh, sempet down berarti ya? Drop. Studio hilang, tapi ketika awal pandemi gue akhirnya ngeluarin launching duo album gue sama Patrick. Mantan bassisnya Peron 1 akhirnya keluar tuh. Album itu ya? Album full. Udah full. Akhirnya itu keluar, akhirnya setelah itu selesai gue launching promo kiri kanan. Gue buka kedai sekarang, namanya Jajanan Nora. Tadinya nih teman-teman yang nonton, mungkin yang di wilayah Depok, Jawa Barat lah, Bogor. Jawa Bogor, boleh mampir nih ke. Boleh. Tepatnya kedainya. Di dekat Setu Cilodong. Itu ada mapsnya Jajanan Nora. Oh, tadinya gue mau numpang ngopi di sana. Tapi tutup. Ternyata doi jadwalnya padat. Ini juga gue ngebut tadi lewat map, ngikutin map karena nggak sepadat dulu, Le. Iya juga sih. Dan nggak sepadat keuangan yang didapatkan. Alhamdulillah gitu ya, masih dipercaya sama Tuhan dan teman-teman yang lain. Terus baik lagi, gue udah buka Jajanan Nora, akhirnya gue sekarang mau konsep solo. Oh. Karena kan band udah. Bukan berarti gue ninggalin band. Band udah, duo sudah. Proyekan lah ya. Nah, gue mau ngerasain solo tuh sulitnya kayak apa sih? Ternyata sulit. Bener. Nah, itu. Karena akhir-akhir ini ya, yang gue lihat di media sosial lo tuh emang munculnya di flyer-flyer event gitu ya sendiri. Kelihatan nggak boleh? Kelihatan. Iya. Boleh sebutin brand-brandnya? Boleh. Brand-brandnya Endorphin. Endorphin. Itu gue pakai sepatu juga. Salah satu produknya. Iya dong. Endorphin sendiri. Kalau ditanya sama Oleh kenapa gue lebih sering sendiri, karena memang setelah pandemi gue pengen apa ya? Memang gue udah konsepin beberapa materi lagu, kurang 2 lagu lagi untuk menuju album solo. Oh, berarti udah 80%. 80%, tapi memang gue belum gue recording. Karena gue mau nunjukin gue dulu nih yang sendiri gitu. Ini produknya Nongki ini kayak gini nih mukanya gitu. Tanpa bawa embel-embel gitu ya. Tanpa gue bawa band gue yang pertama gitu. Karena teman-teman komunitas semua dimanapun ya, yang komunitas Vespa, yang pasti ya kan. Iya. Sama komunitas musik-musik reggae, taunya Bang Nong gitu emang vokalisnya Peron. Tapi pada akhirnya gue memang masih vokalisnya Peron. Cuma gue memperkenalkan ini gue pribadi gue sendiri loh gitu. Produknya, lagu-lagunya itu gue menyusul gitu konsepnya. Sama berarti kayak gue nih Bang. Gue juga kan punya bandnya kecil ya kan. Band-band itu yang justru yang kecil itu lah yang bakal jadi gede. Serius gue kan band pemula nih kayak gitu kan. Akhirnya gue juga sering dapet event nasi kotak gitu kan. Dan gue pernah sering bentrok itu sama teman-teman band karena waktu kerja kan, karena kerja kesibukan dan kebutuhan yang lain. Akhirnya gue jalan sendiri. Dan gue kepikirannya buat Li Project ini. Jadi Li Project ini lebih ke solo gitu. Karena sebenarnya kalau gue boleh kasih masukan ya. Boleh dong, sangat dong. Ketika kita punya band dan harus bikin solo, ternyata itu bukan egois. Bener emang. Dan musisi memang nggak bisa nahan karya kalau buat gue gitu. Itu salah satunya. Ketika karya dia mau dikeluarin dengan band sok silakan. Ketika dia sudah berkarya dengan dirinya dia sendiri ya silakan gitu. Ya itu salah satunya gue ambil solo karena begitu Bang. Iya. Mungkin banyak kesamaan lah. Karena gue juga salah satu penggemar loh Bang. Tuh dulu masih Vespaan itu gue sampai JSR Bogor nih. Gue sekarang tukang kerang Le. Gara-gara pandemi ya. Gue bersyukur dapat pandemi malah. Jadi yang gue gak bersyukur memang rata ya rezekinya kita berkurang. Iya. Tapi gue bersyukurnya gue diajarin merih. Lebih. Jadi gue tahu deritanya para pedagang yang pernah ngalamin gue ketika awal gue buka Jajanan Nora, gue ditangkap sama Satpol PP dan KTP gue harus ditahan. Gue ngerasain dan akhirnya gue ngerasain. Itu barang-barangnya? Barang sih enggak. Cuma KTP gue aja yang diambil. Nah akhirnya gue ngerasain gitu betapa perihnya mereka. Udah bayar lapak sama pengurus misalkan gitu kan. Tapi tiba-tiba pihak pengurus pun nggak ada kompensasi untuk gimana caranya Satpol PP itu nggak nangkap kita. Akhirnya gue ngerasain. Gitu. Tapi nggak tahu tuh ya. Oh ini harusnya. Wah ini fans gue nih nggak kayak gitu. Ngaruh juga.
Kiranya takut ya kan. Kalau PPP, wah KTP nih, taunya. Wih, ini Gue sih berharap gitu lah ya. Tapi ternyata gue kurang terkenal. Aduh, ternyata pengalamannya beneran ya. Sama. Tapi udah mau 1 tahun apa lebih warung kedai. Mau anniversary nih gue Oktober. Berarti 1 tahun. 1 tahun lah. Sayangnya gue belum sempat mampir. Nantilah next main-main lah teman-teman dari Serang atau siapapun itu boleh mampir ke warung gue. Siap. Ngomongin karya nih. Siap. Pengen tahu dulu nih, berkarya di luar band dan di luar solo yang sekarang ya. Kenal musik dan mic itu dari kapan? Gue pengen jadi dulu awalnya sampai gue nih pengen main musik lah gitu kan. Gitu. SMP lah gue. SMP udah mulai band-bandan apa? Gimana? Ngamen apa? Ketika ngeliat almarhum bokap main gitar tuh kayaknya enak gitu kan. Akhirnya minta ajarin sama bokap. Sampai gue SMA, itu akhirnya gue masuk sekolah dan kebetulan tuh ada studio bandnya. Tapi studio band itu udah kayak gubuk kambing tuh. Karena nggak diurus. Iya ya. Berantakan itu ya. Oh udah parah, udah terbengkalai. Akhirnya gue punya bakat dan kebetulan ada studio itulah gue pegang. Baru udah tuh kecetus untuk gimana caranya gue bisa hatam semua alat musik. Kalau jadi vokalisnya, berarti awalnya bukan vokalis, tertariknya. Lebih tertarik apa tadinya? Gitar dulu sih. Gitaris berarti nih. Karena bokap yang nurunin gitar. Berarti bokap salah satu main gitar. Dia salah satu idola gue seumur hidup lah. Sip, berarti mengidolakan. Nah dari situ gue didengerin sama bokap tuh reggae terus. Karena kan bokap orang Flores Timur, NTT kan. Nah, ternyata di NTT berarti sana emang terdoktrin sama orang tua. Bokap gue tuh suka reggae dah. Ternyata di Flores sana itu cenderung musik yang sering di setelin dari anaknya kecil itu lebih ke reggae. Kayak musik rakyat gitu ya. Nah, kayak udah jadi budaya kayak dangdut gitu di sana. Nah di sana tuh reggae gitu. Hiburan ya. Akhirnya gue ketemu beberapa temen sempat bikin band dulu namanya Rabanasta dulu. Iya. Itu mengikuti itu dari Rabanasta itu ini kok tahu-tahu jadi peron 1 ya kan. Serius, gue dulu sering bolak-balik Lenteng Agung, Bang. Oh iya. Jalan naik kereta gitu, bolos sekolah. Barangan primitif dulu ya, Le? Iya, primitif di arah situ. Nah, akhirnya gue bikin Rabanasta itu gue sambil kerja, Le. Karena belum dapat panggung. Iya. Seperti akhirnya ini ya. Ketika gue baru kerja, gue dapat panggung. Dan rata-rata ketika gue bikin Rabanasta itu dapat job panggung tapi gue nggak dapat duit dan gue bayar malah Le mau manggung. Iya dong. Gue bayar dulu yang gue rasain sekarang. Apa ya sih? Regis. Istilahnya regis lah. Nah gue bayar itu tahun 99 gue pertama kali bayar untuk ngeband. Itu kerjaan gue tinggalin demi buat main musik hobi. Nah, sampai 3 kali gue kerja di tempat yang berbeda, gue keluarnya pasti karena gue mau main musik dan manggung dan itu gue bayar bukan dibayar. Tadi sempat ngerasain juga. Nah, gue akhirnya ngerasain sampai akhirnya di Rabanasta nggak ada penyanyi. Akhirnya gue lah disuruh anak-anak untuk gantung gitar. Setelah gue gelutin kok enak gitu ya nyanyi ya. Enak joget-joget ya. Akhirnya masuk label. Label pertama apa itu? Boleh sebutin? Dulu Multi Art. Ada dulu di daerah Roxy sana. Gue ketemu Peron, Le. Jadi berarti Peron itu udah ada? Udah ada. Band gue Rabanasta, Peronnya sendiri nih. Pas ketemu klip, band gue kan personilnya kerja semua nih. Gue doang sama Patrick yang gak kerja. Sama gitaris gue ada Steven Reinhardt namanya. Ketika mereka kerja, gue kekurangan dong orang untuk bikin klip. Sama halnya juga Peron. Mereka bubar. Akhirnya collab gitu ya? Collab lah gue. Sampai sekarang lah masuk Peron gitu. Jadi gitu Peron dah. 1 gitu ya? Jadi Peron 1. Berarti awalnya Peron itu emang udah ada loh? Udah ada. Gue udah kenal lama sama teman-teman Peron. Lama. Iya, karena gue setiap naik kereta gitu ya, zaman ya anak-anak jalur ya kan. Iya, pasti ada tuh Peron 1. Ada, mungkin ada sampai sekarang masih ada juga. Gangster ya? Iya betul tuh gangster. Enggak, gua nggak ikut gangster. Jadi dari situ deh tuh Le kebentuknya. Kenapa gua nggak tahu awalnya dari mana. Memang ketika gua ketemu Peron, gua kayak ditemuin. Ya udah nih, rumah gitu ini best lu nih gimana caranya lu bisa ngebangun mimpi lu. Ya. Akhirnya sampai sekarang lah, sampai di hari ini ketemu pandemi, terpaksa kami juga harus bertahan dulu ya, gitu kan. Fighter untuk kehidupan ya. Tapi kayaknya lebih sendiri gitu. Apa emang gimana ya? Apa emang lebih apa namanya?
idealis apa Untuk egois? sekarang guanya. Iya, apa lebih egois? Gua sih ngeliatnya kayak lebih egois ya. Kalau Tiba-tiba dibilang ya ini awam ya. nggak apa-apa awam mah. Orang awamnya kan. Tiba-tiba di peron 1 tiba-tiba udah sampai Di atas? Iya, enggak di atas ya, Tengah maksudnya lah. ya di posisi itu ya kan. Nah. Kok jadi sendirian gitu kan. Sama Bang, kayak gua band belum apa-apa lah. Orang-orang kan taunya band terus, gua kemana-mana pasti nama band. Dan tiba-tiba gua muncul sendiri-sendiri di event Vespa karena tadi itu Egois banyak, pasti. iya, Gua orang juga egois. bilangnya egois. Lu egois, Le. Kok anak-anak ditinggalin? Ya, biar waktu aja lah kata Kalau gue. jawaban lo apa, Le? Kalau gua jawabannya Nanti gua pasti jawab. Gua dulu berarti. Iya, lu dulu lah. Kalau gua jawabnya Kan jarang-jarang podcast MC-nya yang Dibalik ini ya? dibalik. Sekarang gua balik pokoknya. kalau gua jawabannya gua pengen lebih mengeksplor diri. Hmm. Karena kalau di band itu ada salah satu terbentur lah. Terbentur entah itu materi, waktu dan lain-lain. Jadi idealisnya belum. Iya. Jadi gua nggak lebih bisa explore. Explore bisa. Cuman ada batasan kayak gitu. Oh, iya terlalu terbatas. Iya. Kan? Jadi gua Harus lebih memikirkan teman-teman juga yang di belakang. Benar. Kalau sendiri kan ibaratnya kalau kata anak-anak sekarang sih bilangnya satset gitu kan. Iya, lebih cepat lah. Nah, gua mau kesini tinggal mikir sendiri gitu kan. Gua mau ke Bogor nih, tapi budgetnya cuma ada gocap. Gua jalan sendiri kan gitu kan. Capek sendiri kalau bawa band sama tim gitu kan. Gua harus mikirin. Iya, paham. Teman-teman, saudara-saudara yang lain. Iya, lebih tepatnya apa ya? Bergerak sendiri lebih cepat kenapa enggak gitu. Bukan gua egois atau ninggalin rumah gitu kan, karena gua kan juga punya rumah band gua. Berarti jawaban lo apa? Tadi sih jadi gini lah sebenarnya kalau gua sih memang apa ketika gua belum memikirkan untuk solo, mungkin gua juga sepemahaman sama Oleh gitu kan. Ketika kita pasti orang awam bakal bilang lu naik gara-gara itu band, tapi sekarang lu sendirian. Gitu. Kayak apa ya namanya? Apa sih kalau orang-orang bilang tuh pansos gitu ya? Pansos. Ya kan? Kalau pansos lu udah punya nama dengan band lo tapi kok lu jalan sendiri kayak gitu tuh. Kalau pansos gue rasa kalau pada prosesnya pada kita berdua aja dulu ya. Nggak perlu harus bertahun-tahun juga, Le. Iya juga sih. Gue udah 14 tahun sama Peron gila. Kalau 14 tahun. Kalau anak kecil tuh udah kelas berapa? SMP lah. SMP Zaman kita masih kelas 1, sekarang kelas 12, 13 gue nggak paham. Nah kalau jawaban dari gue gini Le. Bentar dulu. Ayo ngopi juga deh, biar nggak pahit. Tapi udah lama juga nggak ketemu Le. Iya, terakhir event Banten Indie Clothing. Banten Indie Clothing. Yang 2020. Abang sama siapa Godel ya kan. Oh itu. Yang sama Godel gue terakhir ketemu. Terakhir gue di situ. Oh bukan yang buka boot juga. Oh iya betul gue buka boot iya. Iya kan? Iya benar gue buka boot. Gue punya brand yang dulu Feedback namanya kan. Kalau dari gue gini Le, ketika gue dihadapkan sama pandemi. Nah gue termasuk manusia nggak bisa berhenti berkarya Le. Ya itu. Entah itu ada studio, entah itu udah nggak ada studio. Betul. Satu itu tuh. Ketika gue harus menunggu, jadi gini, ketika gue menunggu ternyata mereka menunggu. Ya itu sama aja dong jawabannya kayak gue dong. Dan gue nggak menyalahkan mereka juga. Iya. Nah, gue cuma bisa bilang kenapa gue harus sendiri karena ini udah saatnya gue sendiri. Tapi sendirinya gue karena gue nggak bisa berhenti berkarya. Tapi gue nggak meninggalkan band gue. Iya itu. Sama aja dong kayak gue tadi. Ya, begitu aja sama. Jadi gue cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman. Ketika lu sama band atau ketika lu solo sendiri. Coba deh lu rasain. Di sini sebenarnya bukan egois. Iya. Di sini sebenarnya si pemusik itu sendiri cuma pengen berkarya. Gimana caranya? Nggak terlalu lama menunggu untuk bisa berkarya. Ibarat konak ya malah. Mau dikeluarinnya kemana nih? Susah. Ya kan? Jadi udah keluar sendiri weh. Mau coli, ya kan? Masa coli kan? Ya enggak? Cepet pakai balsam cepet lagi. Aduh. Rada panas pedes gitu. Enggak lah. Enggak. Jadi kalau gue lebih tepatnya ke situ. Kenapa gue harus mau solo sekarang? Mungkin ini udah saatnya juga, dan gue pikir karya gue tuh nggak bisa dipending terlalu lama. Itu aja sih kalau gue. Awalnya gue begitu. Awal itu gue bikin proyekan ini sampai akhirnya ke YouTube itu awalnya gara-gara pandemi apa ya breakdown kayak gitulah band namanya band pemula sibuk dengan kerja dan macam-macam. Akhirnya gue punya ya jelek-jelek juga gue bisa nulis ya kan Bang, gue bisa bikin nada. Tapi ini gue gimana sama anak-anak
anak-anak sibuk. Tapi harus diakuin gini, Le. Gimana? Pada dasarnya kita nggak bisa mungkirin kita besar tuh karena band kita. Iya, emang gua nggak Nah mungkin. itu doang. Kalau gue yang gue sadarin itu aja. Berarti Peron 1 masih ada aja intinya. Masih ada, akan terus ada. Dan vokalisnya sampai sekarang kita buat podcast ini ngobrol-ngobrol, gue masih vokalisnya. Jadi kenapa gue sendiri, gue cuma bisa jawab, gue nggak bisa berhenti berkarya. Gitu. Berarti ini salah satu klarifikasi ya dia. obrolannya. Nah, karena jadi kalau gue juga sebelumnya ngiranya, wah Bang Nongki ini berarti keluar dari Peron 1 atau bubar gitu tuh karena lebih munculkan sendiri. Belum sebenarnya. Memang nggak ada kata keluar dan gue memang belum dikeluarin, tapi gue masih di Peron. Dan sampai terakhir itu bulan lalu gue masih ketemu sama teman-teman. Cuma memang komunikasi kita terhambat gara-gara mungkin situasi teman-teman lagi pada sibuk, nggak mau mikirin banyak hal dulu, pikirinnya bertahan. Gimana caranya bisa hidup gitu. Itu Le. Ngomong udah divaksin belum? Udah, gue vaksin pertama. Alhamdulillah gue udah 4. Vaksin apaan tuh Le? Salah satu vaksin flu burung, Ebola, lagi kaki gajah, ada lagi flu babi, udah semua gue 4. Gila. Kalah lu mah, lu baru 1, gue udah 4. Gue nggak kebayang itu gimana caranya, apa jarum suntiknya tuh sebentar apa gitu jarum suntiknya. Jadi kalau vaksin yang sekarang ini itu kan jarum suntiknya kecil. Nah, kalau lu jarum suntiknya semana besarnya? Udah sepiercingan ukuran. Ya itulah pokoknya. Sekarang gue yang nanya. Ya gantian. Kok jadi gue yang ditanya? Nggak apa-apa, sekarang gantian. Ini konsep Beli Project yang gue tahu kan lu solo nih sendiri. Itu album apa single? Album rencana. Tapi berapa mini lagu? sih masih mini. Masih baru mini. 6. Kenapa nggak album sih? Pengennya album. Padahal kan yang gue tahu sekarang lebih dari 6 lagu itu udah jadi album ya. Iya juga sih. Tapi harusnya jadi album kalau lebih dari 6. Karena gue udah ngeluarin 2 single. Udah 2 single. 1 single bukan ngangkat sih. Ada fase 1 tahun lah. Karena gue bertahan hidup tadi itu. Dan akhirnya tahun ini bulan April kemarin gue udah rilis single kedua. Dan sekarang gue mau garap album. Apa ya? Mini album ya? Mini album. Personil? Saat Sendiri. pengerjaan recording lu sendiri? Sendiri semua. Robot lu, Le. Le, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, Le. Iya, jadi gue yang ditanya ya? Iyalah, harus. Sekarang kan kebiasaan tuh. Bintang tamu ditanya mulu. Sekarang gantian bintang tamu ditanyain. Yang bintang tamu yang nanyain. Mentang-mentang ini, apa salah satu senior gue. Gue ini bikin konten gara-gara di Doi. Gue sering nontonin kontennya Doi ya kan. Keliling. Udah nggak ada, Le, kontennya. Berarti udah stuck beneran ini? Stucknya gini, gue ngasih pengalaman deh ke teman-teman YouTuber pelajaran yang juga lain, pelajaran juga buat Ole. Ketika kita percaya sama teman dekat sendiri, maksudnya bukan gue ngajarin untuk nggak percaya, tapi kalau memang pada dasar bisa dipegang sendiri, mendingan dipegang sendiri. Kalau kayak gue stuck karena akun itu datanya gue yang megang, tapi nomor rekeningnya ke dia. Nah, gue nggak marah, cuma maksud gue kenapa nggak dibalikin aja sih nomor rekeningnya ke gue, itu aja. Nah, itu alasannya kenapa banyak pertanyaan dari teman-teman, Bang, kenapa konten Nongki Asik nggak pernah ada lagi, nggak aktif lagi. Nah, gue jawab nih. Iya. Jawab sono dong. Gue jawab ternyata rekening itu bukan atas nama gue, jadi gue cut dulu untuk sementara. Tapi kalau untuk dilanjutkan masih bisa karena masih banyak konten yang belum gue keluarin lagi. Apakah dengan channel baru atau enggak, dengan masih channel sama lah gue. Soalnya udah banyak saingan juga nih. Yang dari Serang udah bikin konten YouTube juga. Gue mau balik lagi ke album lo. Siap. Dana berarti sendiri dong? Sendiri, alhamdulillah tabungan sendiri. Di luar kebutuhan keluarga ya kan, gue nyicil dikit-dikit, nabung, izin sama istri juga harus dong ya kan. Sama keluarga gue nih ada visi misi ya kan, tapi bukan foya-foya. Visi misi foya-foya, enggak, gue visi misi jelas berkarya karena emang gue ngerasa gue ini musisi atau seniman ya kan, karena itu kebutuhan gue nabung awalnya single dan gue kepikiran memutuskan untuk album. Iyalah, kalau gue pikir memang benar sih lalu berkeputusan untuk album karena mungkin konsepnya kalau boleh gue kasih saran, iya harus dong album, tapi konsepnya keluarin single gitu lah. Kalau boleh kasih saran, indie apa major? Indie kayaknya gue nggak ada yang terima. Platform apa CD nanti? CD deh kayaknya, lebih ke manual lah biar lebih langsung tatap muka. Gue dari
door to door gitu, assalamualaikum, gua kan sambil Jualan ngamen ya kan, gitu, iya nih jualan. tolong dong beli. Gue belum pernah nyobain tuh kayak gitu tuh. Itu salah satu misi gua di album Jual ini. maksa dong. Ya enggak juga kan jual karya. Iya, Kalau mau iya. silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa, gua di situ aja sampai dibeli. Iya betul. Gue paling itu doang sih nanya udah. Itu aja. Sekarang balik lagi ke nanya. Ngomongin berarti kedepannya nih masih ada proyekan apa sama Peron 1 dulu? Peron 1 untuk Apakah album keempat album lagi? belum tahu kapan mulai bergeraknya. Tapi rencana ada Rencana mah ada anak-anak. Kemarin juga masih bisa ketemuan silaturahmian gitu. untuk Hubungan kami sih masih baik, Mm-mm. masih nggak ada masalah dan mungkin memang terbentur sama keadaan aja untuk Situasi bisa dan bikin album. kondisi ya. Itu dia aja sih. ini apa schedule job gitu Schedule di job Peron 1 belum ada. hari ini ke depan masih Lebih banyak ke Solo gue berangkat ya, ini. rezekinya alhamdulillah ya. Rezekinya Tapi alhamdulillah. bukan egois sekali lagi. Bukan egois. Jadi pas gue ini habis ini gue langsung berangkat. Iya Alhamdulillah ini tuh. karena gua tadi kejar-kejaran nggak lewat tol kan. Karena ditemenin saudara juga tadi kebetulan gua ke Bogor dulu ke nyokap karena gua kan mau garap, gua mau minta izin dulu ke Siap, nyokap. iyalah, harus. Terus gua janjian sama salah satu apa ya idola gua. Oh jangan lah udah. Bang, lu berangkat jam berapa? Jam 4. Gua ngebut ngikutin saudara gua nih. Gue maksudnya gini, Ini kejaran temen gua. datang dari jauh. Iya. Kalau cuma datang cuma buat konten, buat apa? Nggak bisa ngopi. Iya sih. Maksud gue kan datang lebih awal ngopi dulu, cerita dulu. Kan enak kayak gitu lah. Bener-bener. Lebih ke silaturahmi sih. Iya gua kayak intinya gitu, mah. gue lebih suka kayak gitu. Sok nantinya ketika gue di Serang, iris kuping gue kalau gue nggak ngubungin oleh, pasti gue ngubungin oleh orang terdekat. Tuh. Harus dong. Kan udah berapa tahun janji? 3 tahun. 3 tahun. Nanti gua kesono lah. Mentoknya gue sampai Rangkas. Rangkas Mentoknya gue sampai Rangkas Bitung mas. ke Aga paling enggak. Kagak ke anak-anak Jaim sana kan Peron Salam itu. salam sama Aga. Salam agak juga. Apa ya agak Ben Aga Jigi. Aga sekarang. Jigi. Aga juga Solo sekarang kan. Solo dia. Gue tahu dia Solo. Iya, gua tunggu-tunggu terakhir ketemu BIC itu buka booth di BIC ya kan. BIC ketemu Habis di itu BIC gitu. kapan Bang sini lagi main ke Serang? Siap. Schedule Jadwalkan doang. ya kan. Sampai saat ini akhirnya gua yang kesini kan. Kalau dulu bentroknya sama jadwal, Mm-mm. kalau sekarang bentroknya sama nyari duit, Le. Bener. Bertahan hidup ya. Bertahan hidup. Ceritanya sama semua lah kalau selama pandemi. Pasti semua Hampir rata semua. apalagi kayak pedagang-pedagang kaki lima ya Dan kan? gue bergaul sama pedagang sekarang, Le. lebih apa ya, lebih merasakan bener-bener. Iya, jadi yang tadinya gini Le, ketika gue manggung dan ada riders Mm-mm. di kontrak itu kan ada riders, gimana caranya gue bisa apa-apa aja minta kan. Heeh. Namanya riders tuh bisa apa aja minta. Iya, Kenapa gue kebutuhannya. nggak dulu kepikiran gue minta booth di depan panggung untuk gue jualan. itu dia. Nah sekarang ketika gue udah dapat pandemi, ketika gue udah dagang, idenya muncul deh tuh. Nanti Tapi kalau udah ada ridersnya panggung, ridersnya belum ada ya. nggak ada. Tapi nanti itu akan muncul. Pernah tuh gua jadi salah satu kru gitu ya Heeh. di riders. Iya, mintanya aneh-aneh kayak gitu ya. Emang ada, aneh-aneh. Minta air galon buat mandi ya kan. Ya kan? Itu yang udah artis tuh. Bener emang salah Padahal satu. tuh di hotel aja ada air mandi kan. Iya, salah Tapi satu dia maunya ya, salah mandi. satu artis di Indonesia lah. Gue ngerasain lah. Banget, Gua gitu. Tapi gua ngerasain. belum pernah jadi kru ridernya ya. Jangan, gue mah Pasti. enggak. Jangan jadi kru. Kalau bisa featuring kenapa enggak? Kenapa harus jadi kru? Boleh, kalau Gitu. diizinkan ya kan. Boleh, gue mah boleh terus. Jadi berarti ya, Nggak ada. Karena buat gue gini lah. Gue dulu apa yang oleh rasain sama teman-teman ketika ngawalin band, sebuah band atau sebuah solo, gue udah ngelewatin. Iya. Nah makanya gue cuman pesan beberapa konten YouTube teman-teman yang udah ada podcast sama gue pasti cuman pesen satu. Lu nggak usah pelit berbagi link. Karena lu bagi satu link, Ya. itu datang lagi lebih dari link satu itu, 2 atau 5 link pasti akan datang. Harusnya seperti beliau ini, harusnya. Tapi kenyataannya kan, Ya waktu Kenyataan- lah yang iya. bicara ntar juga. Gue kenyataan rasa mungkin teman-teman yang lain juga pasti akan nantinya sama kayak gue. Gue juga butuh pembelajaran banyak lah. enggak lah, gue yang harus belajar. Gue kesini tuh intinya silaturahmi, Satu harus. satu. Terus keduanya apa? Sharing, Ah. minta pendapat, ilmu dan pengalamannya. Jangan minta duit Le, gue lagi susah. Minta kopi aja udah cukup minta kopi juga. Sama ya ini ngobrol, berbagi sharing sama teman-teman. Mudah-mudahan sedikitnya dari obrolan kita ada yang bermanfaat Amin, amin. buat teman-teman dan menginspirasi itu sih. Gue rasa pandemi juga tanpa harus belajar, mereka belajar sendiri untuk sendiri nyikamin fighter sendiri.
buat teman-teman musisi kayak kita ya. Iya, secara nggak langsung matanya kebalik ya. Oh parah. Kebalik pasti. Gua udah nggak mikirin image, Le. Karena memang manusia kayak gue dari dulu nggak peduli image. Iya. Jadi ketika di warung, ya maaf Le, ketika dulu di panggung kita dilayanin, mau makan, mau minum, mau apa dilayanin. Ketika gue buka warung, itu semua 180 derajat, bahkan sampai 200 derajat. Dan gue menyadari gitu, setiap orang itu nggak selamanya lu di atas. Bener. Ntar tuh lu ada di tengah, ntar lu ada di bawah, di kiri, di kanan. Nah, gue ngerasain itu lagi di bawah. Ya, itu hikmahnya pandemi itu ini ya. Bener. Memutar balikan keadaan mata dan pikiran. Dengkul juga diputar. Tapi untungnya teman-teman gue gak pernah lari. Alhamdulillah ya. Ada yang lari. Oh ada? Banyak. Karena apa tuh? Karena apa ya? Mungkin kayak curhat dong gue nih. Nggak apa-apa dong, bebas dong. Kan mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman. Amin. Jadi gini, mungkin dulu mereka bergaul sama gue berharap efeknya mereka bisa ngebawa namanya mereka. Pansos gitu kan. Atau ada job yang masih bisa beberapa slot. Bisa ikut, iya. Gitu kan. Bisa kebagian uang transport. Gitu. Ketika pandemi ini nggak ada kan gue memang nggak ada sama sekali job kan. Bener-bener aja. Nah itulah hilang lah, itu aja. Hilang aja. Hilang gitu aja. Seleksi alam berarti ya. Wah ini bukan seleksi alam lagi. Gue udah ditunjukin bener-bener malah apa ya Le? Malah orang-orang yang nggak ada di dalam otak gue yang muncul ketika gue lagi di bawah. Kalau kita kan biasanya ada bayangan gitu loh ya. Iya. Maksudnya, oh gue susah gue kemana ya? Iya. Oh minimal ada teman yang pernah gue utangin nih ke situ misalnya. Iya. Ini mah enggak gue. Blank ya. Gue blank, mereka jauh, tapi gue sadar, gue taunya cuma orang-orang yang di luar nggak ada di otak gue itu nongol sendirinya. Seperti dari penyelamat ya. Iya. Tiba-tiba dunia baru aja ya. Satu orang nih gue sebutin. Boleh. Yang punya chain screen printing. Oke. Dulu kalau gue panggung, dia sampai WA gue. BBM dulu zaman. Iya BBM. Om, saya di belakang panggung. Saya di depan panggung. Bisa masuk nggak? Gue nggak baca. Kejam gitu. Pada prosesnya bukan nggak mau gue baca, karena kan situasi di backstage kan gimana sih kalau di backstage kan? Paham. Yang hingar-bingar. Kita ngobrol ke teman-teman musisi lain. Iya sama, gue juga ngerasain. Nah, gitu cuman gue nggak BBM langsung karena gue nggak punya linknya dan gue linknya itu melalui Godel, JSR, Sentul. Gue pengen ketemu Peron 1 sama Delu. Bang Delu, halo Bang Delu. Sampai gue bela-belain ketemu si Godel. Godel kan emang teman gue Vespa. Del, lu di mana? Itu balasnya lama banget. Akhirnya jam berapa? Jam 9 malam apa? Masih ingat apa enggak? Di belakang mobil sama Delu apa? JSR ya? JSR lupa gue. Oh itu gue abis JSR gue langsung pulang, anak-anak bertahan karena gue berangkat sama Delu. Gue berangkat ke Kalimantan kalau nggak salah itu. Nah orang-orang yang kayak dia ini kalau boleh balik lagi gue kawal. Yang gak gue sangka, yang tadinya gue cuekin dia WA atau BBM itu care banget ya. Sampai sekarang dia nemenin gue buka warung. Yang maksudnya memang bukan ngelihat gue dari sosok gue yang dulu. Gue yang dulu kan maksudnya bukan duitnya banyak. Iya. Tapi kalau figurnya tuh gue adalah auranya lah kalau orang bilang. Nah ketika gue lagi dagang jatuh begini, nah dia ini nih si Chain Printing sama Monday Moods ini yang benar-benar nge-backup gue dari segala arah nih. Jadi ketika gue ada beberapa orang yang ngedeketin gue lagi gitu, dia nih yang ngingetin, bang begini. Background bang begini gini gitu. Dia lebih ke situ sih. Jadi kalau buat pelajaran buat teman-teman, lebih milih-milih lagi sama teman, terus seleksi alamnya, terus sama nggak menutup kemungkinan ada orang luar yang masuk dan bahkan dia lebih care sama gue udah kayak keluarga. Lebih selektif ya? Selektif banget harus gue sekarang. Itu aja sih gue. Tapi ngomong-ngomong ini ganggu perjalanan kayak ini udah jam berapa? Soalnya kan tadi kan janjinya gue berangkat jam 4 Le, gue datangnya asar ya kan, asar itu tahu sendiri jam 3:30. Wah kata gue nggak enak banget, gue yang nggak enak malah. Gue ganggu jadwal salah satu idola gue, kata gue nih apa gue bablas aja tadi bilang kan, tadi temen gue nih, bukan tim sih lebih ke keluarga karena gue nggak punya tim ya kan. Doi bilang, Le kayaknya nggak sempet nih Le, janjian sama Bang Nongki tadinya gue jam 2 siang tadinya mau kesini. Kalau lu bablas mah gue blokir nomor WA. Janjian sama Reza malah gue jam 5. Aduh, jadi sekarang udah jam berapa ya kan? Enggak lah, tadi soundcheck udah gue pending, bisa gue mundur pas maghrib. Gak enak banget tuh kan. Le jangan lewat jam 4 karena gue mau soundcheck. Waduh, gak enak banget.
Dan akhirnya alhamdulillah ketemu juga gue mau udah bertahun-tahun gak ketemu. Gua ada juga alhamdulillah gue juga bisa dipertemukan sama idola. Mudah-mudahan sih setelah YouTube ini keluar, gue sih gue pribadi, gue diajak fit di albumnya Oleh. Kebalik dong bang, ada juga gue yang ngemis. Mudah-mudahan gue diajak gitu kan, nggak di daerah terus karena gue kan ruang lingkupnya daerah. Mudah-mudahan gue iya tuh dengan featuring bisa gue ikut ke Bogor, harus ikut ke Depok, nanti gue ke Bekasi dan yang lain-lain. Nanti gue pilih-pilih lagunya dulu. Dengan keterbatasan gue tapi. Kok sih? Gue tuh apa lah ya? Stop dengan keterbatasan. Belajar aja dari pengalaman, bukan dari keterbatasan, Le. Ilmu, salah satu ilmu. Iya, ilmunya itu aja udah. Kalau lu belajar dari keterbatasan, ya udah sampai di situ aja. Keterbatasan lu cuma sampai C, A, B, C. Kalau lu cuma gara-gara keterbatasan, ya udah lu sampai C aja dimentok. Tapi kalau gara-gara pengalaman, mau A sampai Z, tapi lu udah ada pengalamannya, sikat. Itu aja udah. Pesannya apa jadi buat teman-teman semua? Buat dari teman-teman. Obrolan kita semua ini, pesannya apa? Makin kuat pokoknya lah. Makin kuat ngadepin semuanya. Satu kata buat teman-teman musisi, kita bisa, kita kuat. Salah satu single dong. Gue promo mulu lah ya. Gak apa-apa dong, boleh dong, harus. Karena teman-teman YouTuber yang kayak Oleh gini loh yang bakal bisa naikin kita semua. Jangan disangka mereka yang lu pikir followersnya kecil atau subscriber kecil atau gimana. Kita nggak ada yang tahu rezeki mereka gitu. Iya, karena esok nggak tahu ya hari esok. Nggak tahu lah besok. Bener. Jadi pesannya itu ya. Udah, pesan dari gue situ aja. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Le. Mengganggu schedule-nya. Nggak ada ganggu. Mengganggu ngopinya juga nggak tadi apa-apa. Lagi ngopi-ngopi. 14.000 lah. Tapi ini bukan di kedai. Enggak. Bayar sablonan aja berarti. Karena kalau buatan Umi gua itu harus naik 2.000. Kalau buatan gua goceng aja. Tapi kalau Umi yang bikin, kalau Umi gua yang bikin itu naik 2.000. Jadi 7.000 satu gelas. Sama parkirnya per jam. Enggak usah itu. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih, sukses buat kalian juga. Sama-sama. Sukses buat teman-teman semua. Amin. Thank you buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kongko Acak kali ini. Apa namanya? Nama kontennya Kongko Acak. Oke, siap. Jadi kongkonya di mana aja, terserah gua. Iyalah. Kadang di kamar mandi. Gelo sih ya. Serius. Kadang di sawah. Semua mau gua dong. Tapi ide bagus juga sih. Kongko Acak. Gue belum subscribe sih. Nanti gue subscribe. Harus dong. Gue jujur banget ya. Oke, thank you banyak Oleh pokoknya lah. Thank you Kocak, Kongko Acak. Kongko Acak. Wassalamualaikum.